And on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country, Africa, and to the peoples of all nations. Bismillah. Godspeed. Bisa melaksanakan. Karena itu saya mengajak pada rakyat coba sekarang untuk mencapai masa adil dan makmur dan Pancasila itu hanya bisa kita lalui dengan pembangunan yang bertahap dan kita harus punya suatu landasan. Tapi dalam rangka pembangunan kita tidak cukup hanya memilih sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya alam harus kita tingkatkan nilai tambahnya sedemikian rupa sehingga bisa kemakmuran, memberi kemakmuran. Nah, untuk meningkatkan dan mengolah daripada sumber daya alam ini dengan dia kita membutuhkan modal dan teknologi. Karena itu strateginya kita tentukan kita harus membuat satu landasan ialah industri yang kuat dengan pertanian yang tangguh. Inilah daripada landasan pertama. Syukur alhamdulillah. Kalau saya tahapan dari tahapan satu adalah mengenai industri yang mendukung pertanian, bahan baku menjadi barang jadi kemudian daripada bahan baku menjadi barang jadi lantas untuk impor dan sebagainya, lantas daripada komponen itu harus untuk memelihara supaya barang jadi ada, kemudian baru pada industri berat. Ada 5 tahapan. Pada waktu itu saya katakan untuk membuat satu landasan industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh 5-6 kali tahapan baru berhasil. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Sampai 1974. Pada periode ini, pembangunan pertanian menjadi titik fokus utama melalui peningkatan produksi pangan seperti beras. Pada periode Repelita I, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,4% per tahun. Pertumbuhan ditopang dengan meningkatnya kegiatan di bidang kehutanan, ekspor kayu gelondongan, dan produksi barang, dan meningkatnya pertambangan. Soal pembangunan desa itu bukan hal yang baru, itu. Daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional pertumbuhan dan pemerataan. Itu pemerataan sejak semula daripada tahun pertama, daripada pelita pertama, itu sudah dilaksanakan. Jadi pembangunan diutamakan kepada pedesaan. Di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah mengenai Enpres desa. Enpres desa itu sejak tahun sejak daripada pelita pertama sudah dilaksanakan, walaupun jumlahnya itu hanya sedikit. 1997, sebulan setelah pemilu, Thailand dihajar krisis ekonomi yang menyebabkan mata uang baht anjlok nilainya. Krisis ini merembet pula sampai Indonesia yang berdampak pada turunnya harga rupiah. Pada Desember 1997, mengutip data Bank Dunia, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot sampai 106,9%. Kondisi itu lantas membuat para investor menarik dananya dari Indonesia yang semakin membuat krisis kian sulit dikendalikan. Keadaan bertambah runyam kala berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil tak cukup efektif dalam menangani krisis. Pada 1998, Soeharto bersama B.J. Habibie dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Ia menjanjikan reformasi dalam tata kelola pemerintahan dengan harapan gejolak massa yang tak lagi percaya kepadanya dapat diredam. Hukum dan pemerintahan. Di awal pemerintahannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran dua departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut, melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Pada tanggal 23 November tahun 2000, namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Pembentukan Gus Dur diduga terlibat dengan kasus Bullock Gate dan Brunei Gate. Teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar tentang dua kasus tersebut? Kasus Bullock Gate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Gus Dur dengan DPR semakin tegang ketika Presiden Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, maka Presiden Gus Dur akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu yang artinya akan terjadi pergantian anggota DPR. Namun akhirnya pada tanggal 21 Juli tahun 2001, atas permintaan DPR, MPR pun menyelenggarakan sidang istimewa jalan, jalan tol, jembatan, dan 134 jembatan gantung yang dibangun. LRT Jakarta sudah selesai dibangun dan terus dikembangkan rutenya. MRT juga menjadi kendaraan favorit warga Jakarta. Kalau weekend, padat banget. Pembangunan jalur kereta sepanjang dan juga reaktivasi dan rehabilitasi jalur kereta. Periode pertama Jokowi juga, ke-10 bandara ini dibangun. Kemudian ada setidaknya 19 pelabuhan baru dan Первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двухстороннего взаимодействия по всем направлениям. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran pemerintah Rusia. Dua pemerintahannya, Jokowi menghadapi sejumlah persoalan. Dari eksternal, situasi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga perlambatan ekonomi di negara-negara Eropa dikhawatirkan menimbulkan resesi yang dapat berdampak ke Indonesia. Sementara di dalam negeri, Jokowi menghadapi tantangan untuk mengatasi gejolak politik pasca disahkannya revisi Undang-Undang KPK. Tuntutan masyarakat yang diwarnai demonstrasi mahasiswa meminta Presiden menerbitkan Perpu KPK. Tuntutan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah itu. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi.